Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dewi Rani, mahasiswa Teknik semester terakhir. Nah, teman-teman penasaran gak sih kok bisa penyakit yang asalnya diderita cuma sama satu orang, ternyata sekarang kok jadi banyak penderitanya. Nah, ternyata penyakit tuh ada penyakit menular loh guys, dan ada penyakit yang tidak menular. Nah, salah satu yang paling sering ditakutin sama orang-orang yaitu penyakit menular secara seksual. Nah, bentar-bentar. Kalau misalnya teman-teman ada penyakit menular seksual dan ada infeksi menular seksual. Nah, sebenarnya bedanya tuh apa sih? Makanya itu keep on watching ya. Kalau dari namanya ada STIs, yaitu Sexually Transmitted Infection, dan ada STDs, yaitu Sexually Transmitted Disease, atau di bahasa Indonesia disebutnya PMS, penyakit menular seksual. Sedangkan STIs di Indonesia disebut dengan IMS atau infeksi menular seksual. Sebenarnya perbedaannya cuma antara infeksi dan penyakit. Nah, tapi dua kata yang berbeda ini bisa bermakna yang beda ketika sampai pada orang banyak, pada masyarakat. Nah, sebenarnya tidak semua infeksi itu dapat mengakibatkan penyakit, dan tidak semua penyakit itu dikarenakan infeksi. STDs berawal dari STIs, yaitu infeksi. Nah, infeksi ini merupakan jenis yang sexually transmitted infections, misalnya karena bakteri atau virus yang ditransmisikan secara seksual. Nah, jika nanti dari bakteri atau virus yang secara sexually transmitted bacteria or virus ini masuk ke dalam tubuh, lalu bermultiplikasi dan menyerang sel kekebalan tubuh, maka nanti tubuh ini akan berprogresi dari infeksi menjadi penyakit. STDs atau disebut juga dengan venereal disease atau penyakit kelamin, ini banyak mengandung konotasi negatif ketika di masyarakat. Maka dari itu, untuk meminimalisir konotasi-konotasi negatif maupun stigma, dunia medis menggunakan istilah STIs, yaitu Sexually Transmitted Infections, atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan IMS, infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau STIs ini dianggap lebih baik digunakan ketika dalam conference ataupun sedang berdiskusi dengan orang-orang, sehingga yuk mulai dari sekarang kita mencoba untuk mengucapkannya dengan STIs. Nah, lalu apa aja sih tipe-tipe STIs yang sering nih ada di masyarakat? Nah, berikut ini beberapa tipe sexually transmitted infections yang sering ada di masyarakat. 1. Infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, Human Papilloma Virus ini terbagi dua. Ada yang low risk dan ada yang high risk. Untuk yang low risk, contohnya ada tipe 6, tipe 11, tipe 40, tipe 44. Biasanya, HPV tipe low risk ini dapat mengakibatkan kutil kelamin atau genital warts di area kelamin di penderitanya. Dan untuk yang high risk ini, contohnya tipe 16-18, jika menginfeksi ke area genital melalui mikrolesi atau lesi-lesi yang kecil, maka selanjutnya dapat berprogresi menjadi kanker serviks. Nah, kanker serviks ini pun sekarang setelah ada vaksinnya, yaitu Gardasil. Contohnya ada Cevaxib, ada Gardasil. Nah, nantinya vaksin ini dapat diadministrasikan nih kepada perempuan-perempuan. Untuk WHO sendiri merekomendasikan wanita usia 11-26 tahun sudah boleh melakukan vaksin HPV untuk tindakan preventif dari kanker serviks. 2.
Chlamydia. Bakteri Chlamydia trachomatis sering menginfeksi perempuan maupun laki-laki. Biasanya ditandai dengan adanya sekret atau discharge yang keluar dari area genitalia. %25% wanita merasakan gejalanya, dan untuk pria, 50% pria merasakan gejala infeksi chlamydia. 3, yaitu gonore. Infeksi gonore ini diakibatkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif dan dapat menginfeksi wanita maupun pria, tetapi seringnya menginfeksi pada pria. Nah, untuk gonore sendiri ini biasanya bermanifestasi dengan keluhan-keluhan yang dirasakan pasien seperti keluarnya sekret yang berwarna putih kekuningan atau kehijauan dan terasa gatal di area genital. Selanjutnya, Neisseria gonorrhoeae ini dapat ditreatment dengan pemberian antibiotik untuk pasien, asalkan pasiennya pun tetap menjaga hubungan dan juga tidak melakukan hal-hal yang dapat memperparah infeksinya lagi ketika masa treatment. 4. Sifilis, yaitu penyakit infeksi menular seksual dikarenakan bakteri Treponema pallidum. Untuk sifilis sendiri ini sering disebut dengan raja singa. Nah, untuk stage-nya sendiri ada 3. Yang pertama ada primary syphilis. Nah, untuk primary syphilis ini ditandai dengan adanya ulkus yang tidak terasa nyeri di area genital, lalu adanya rasa gatal. Dan untuk yang secondary syphilis ini ditandai dengan adanya rash generalisata di seluruh tubuh. Untuk tertiary syphilis atau latent stage ditandai dengan adanya guma, yaitu kerusakan dari organ karena ada jaringan nekrosis atau jaringan yang telah mati dan penumpukan jaringan fibers yang mengalami edema. Biasanya terjadi di liver. Lalu pada tertiary stage dari sifilis ini pun ditemukan adanya organ damage, misalnya kerusakan pada saraf dan jantung. Kelima, herpes. Herpes diakibatkan oleh infeksi dari herpes simplex virus type 1 maupun type 2. Biasanya yang menginfeksi area genital itu yang herpes simplex virus yang type 2. Pada pasien yang menderita herpes akan ada timbul blister-blister yang terasa nyeri. 6. Trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini diakibatkan oleh infeksi Trichomonas vaginalis. Pada pasien yang mengalami infeksi ini akan terasa adanya gatal, lalu adanya sekret yang keluar dari area genital, dan terasa sensasi yang terbakar. Untuk diagnosa dari trichomoniasis ini, biasanya dokter akan mengambil cairan dari area genitalia lalu dicek di bawah mikroskop untuk melihat apakah ada organisme yang bergerak. Nah, ini merupakan salah satu langkah penting dalam mendiagnosa trichomoniasis. Yang ketujuh, ada HIV and AIDS. Nah, HIV ini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini jika menginfeksi tubuh manusia akan mengakibatkan penurunan sel imun karena kemampuan imun kita diserang oleh virus ini. Nah, ketika HIV ini telah menyerang tubuh mengakibatkan sel imun kita lemah, maka di situ akan timbullah bermacam-macam gejala-gejala yang ada dalam tubuh kita. Maka dari itu, kumpulan-kumpulan gejala ini berprogres menjadi sebuah satu kesatuan sindrom yang disebut dengan AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, untuk gejalanya itu macam-macam karena sistem imun kita sudah lemah, jadi gejalanya pun bisa dirasakan oleh berbagai organ di seluruh tubuh. Misalnya, pasien akan merasakan flu, penurunan berat badan, merasa depresi mood, ada penurunan nafsu makan, lalu merasa sering lemah, demam, dan
hal-hal yang berkaitan dengan penurunan kekebalan sistem imun. Nah, maka dari itu, ketika seseorang telah mengidap AIDS, akan mengakibatkan pasien ini mudah untuk terkena penyakit-penyakit infeksi lainnya, sehingga disebut dengan secondary infection. Ketika seseorang telah mengalami secondary infection, maka pada penderitanya ini atau disebut dengan ODA akan sangat berbahaya karena secondary infection dapat mengakibatkan komplikasi yang lebih berbahaya daripada AIDS-nya itu sendiri. That's all video for today. Keep stay tuned on my YouTube channel. See you in the next video.